Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Priscilla Rue, Sekretaris Bisnis Administrasi Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhanlah yang mengantar kita untuk ada dalam hari yang baru ini. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Mengakukan Tuhan, mengakui Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada satu langkah bijaksana. Mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengawalinya dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama dengan seluruh sahabat Cakrawala, dimanapun mereka berada kami datang. Kiranya perkenan Tuhan hadir atas kami, memberkati kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini. Pagi ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Menikmati pagi yang indah, menjalani hari yang baik, alangkah baiknya kalau kita awali dengan firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21 menjadi dasar renungan pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia mengalami perjalanan hidup atau menjalani perjalanan hidup. Dan rupa-rupa perjalanan, saya percaya mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Allah itu baik. Oleh karena ada Allah dalam kehidupan kita, maka segala hal yang terjadi itu akan tetap dipandang baik, karena kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam segala situasi. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 21 ini, kita dapat melihat satu situasi yang cukup menggentarkan bagi bangsa Israel, dan kita secara manusia pun dapat membayangkan bahwa hal ini tidaklah mudah.
bangsa Israel dalam rangka perjalanan mereka menuju tanah Kanaan setelah keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan Firaun bersama dengan tentaranya terus mengejar bangsa Israel. Dan pada waktu itu mereka sungguh-sungguh dalam keadaan yang sangat terjepit, karena tentara Firaun sudah semakin mendekat dan di depan mereka tidak ada jalan, karena di depan mereka terbentang laut yang sangat luas yang namanya Laut Teberau. Sudah sewajarnya memang apabila ada ketakutan, apabila ada kegentaran, apabila ada kegelisahan, kekhawatiran dan sebagainya. Tentunya mereka takut bahwa mereka akhirnya akan mati di situ oleh karena tentara Firaun datang dengan bala tentaranya, dengan pasukan berkudanya. Mau menyerbangi laut, tentunya mereka tidak bisa, karena jemaah Israel sangat banyak. Ada orang tua, ada perempuan, ada anak-anak dan sebagainya. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mengalami situasi yang demikian. Situasi kita sungguh sangat sulit dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya yang kita lihat adalah kebuntuan untuk masalah kita, untuk persoalan hidup kita, untuk kesulitan kita, untuk perekonomian kita, dan juga untuk banyak hal. Secara manusia, kita merasa gamang. Secara manusia, kita merasa tawar hati. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa secara manusia, kadang kita merasa putus asa. Kemudian pada ayat yang ke-15, di sini Tuhan Allah berfirman bahwa Tuhan mengingatkan Musa, kenapa engkau berseru-seru kepada aku demikian? Atau kenapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di dalam terjemahan lain, New King James Version, di sini dikatakan kan, kenapa engkau menangis kepadaku? Katakan kepada orang-orang Israel, kepada anak-anak Israel, mengapa engkau menangis kepadaku? Seringkali kita menangis di dalam doa. Seringkali kita berteriak di dalam doa. Seruan kita sudah berubah bukan sekedar berkata-kata, tetapi kemudian menjadi teriakan, menjadi satu raungan, menjadi sebuah tangisan dalam bentuk kata, karena situasi yang cukup sulit. Kenapa Allah katakan, mengapa engkau menangis? Kenapa engkau berteriak? Kenapa engkau mengerutu? Kenapa engkau menjadi tawar hati dan sebagainya? Seakan-akan di sini kita dapat melihat bahwa sepertinya Allah tidak memahami kondisi bangsa Israel pada waktu itu, yang ketakutan, yang putus asa. Kenapa pada waktu bangsa Israel dan juga Musa sebagai nabi Allah berteriak, menangis, Tuhan malahan seperti bertanya, kenapa engkau menangis kepadaku? Sering berkata oleh Tuhan, manusia sering mengasihani dirinya sendiri. Jadi bagian pertama, kita melihat bahwa seringkali manusia mengasihani dirinya sendiri. Ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan, kemudian larut dalam persoalan. Hilang kekuatan. Tidak menutup kemungkinan kita menjadi tawar hati, sehingga kita cenderung mengasihani diri. Beban masalah itu begitu besar, menutupi pandangan kita. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita diajarkan untuk tidak mengasihani diri kita sendiri. Tidak terlalu mengasihani diri kita sendiri. Artinya, bukan berarti kita tidak boleh mengasihi diri kita.
Karena kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita atau tidak bisa mengasihi Tuhan, kita juga tidak bisa mengasihi sesama. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah mengasihani diri dalam bentuk yang negatif. Terlalu mengasihani diri, merasa begitu tidak berdaya, merasa begitu malang, merasa begitu susah, merasa begitu sulit karena persoalan yang timbul. Kita dapat membayangkan bahwa bangsa Israel ada dalam kondisi yang mengasihani diri mereka. Susah payah mereka keluar dari Mesir. Pada waktu di Mesir mereka mengalami perbudakan, situasi yang sangat sulit. Kemudian Tuhan Allah izinkan mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Kemudian mereka berjalan, mereka terus berusaha, mereka berjalan dengan segala risiko di jalan dan sebagainya. Kemudian satu titik mereka ada dalam satu kebuntuan atau titik buntu. Firaun bersama dengan pasukannya sudah begitu dekat. Tidak ada jalan bagi mereka, mentok, karena di depan mereka laut yang luas, yang tidak mungkin terseberangi. Wajar kalau mereka berteriak, menangis, mungkin menggerutu, mungkin mengomel, mungkin tawar hati dan sebagainya. Musa sebagai nabinya, dia berteriak kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Mungkin juga bertanya kepada Tuhan, kenapa keadaannya seperti ini. Tapi di sini kita belajar bahwa untuk dapat lulus mengatasi situasi, maka kita tidak boleh terlalu mengasihani diri kita. Karena terlalu mengasihani diri kita akan lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Jawaban Tuhan memberikan satu cambukan kepada kita, satu cambukan kepada bangsa Israel, agar mereka tidak tinggal di dalam kesulitan, agar mereka tidak tinggal dalam kelemahan, tidak tinggal dalam masalah, sehingga tertutup segala kemungkinan oleh karena pemikiran kita yang menjadi dangkal karena adanya persoalan. Mengasihani diri itu satu hal yang kurang pas pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit. Kenapa? Karena kita tidak dapat melihat kesempatan. Kita tidak dapat melihat celah di mana kita bisa mengambil langkah untuk maju. Kemudian saudara, Allah mengajarkan kepada kita melalui bangsa Israel agar tidak terlalu mengasihani diri kita sendiri. Buktinya apa? Kemudian Tuhan mengatakan, pergi, berangkat, ayo maju terus, jalan terus, sekalipun di depanmu itu lautan yang besar, yang tidak mungkin terseberangi secara manusia. Hal pertama, agar kita dapat melihat segala sesuatu indah pada waktunya adalah jangan terlalu mengasihani diri kita sendiri. Jangan terlalu mengasihani diri kita, sehingga kita menjadi semakin lemah. Kemudian yang kedua, agar kita dapat melihat dan mengalami bahwa segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita harus terus berjalan, tidak berhenti, tidak menjadi stagnan, tetapi kita harus terus berjalan. Sekalipun yang kita lihat adalah kemungkinan yang sangat kecil, bahkan kadang kita melihat tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan, tidak ada pengharapan. Tapi pada waktu Allah perintahkan, maka Dia akan buka jalan. Tuhan berfirman, ayo pergi, pergi maju, bukan pergi berbalik, bukan pergi ke kanan atau ke kiri, tetapi pergi maju, tetap di jalan Tuhan. Sekalipun yang kamu lihat itu adalah laut yang luas, yang tidak mungkin terseberangi. Agar kita melihat karya tangan Tuhan, agar kita melihat segala sesuatu indah pada waktunya, maka kita harus terus maju. Tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan. Karena dengan maju terus, kita dapat menembus atau melewati kesulitan tersebut. Kalau ada masalah atau tantangan, bukan untuk dihindari, tapi masalah dan tantangan itu untuk dihadapi bersama dengan Tuhan. Maju terus, hadapi tantangan, agar segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian bagian yang ketiga, di sini ada satu janji yang Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan berjalan di tanah yang rata, di tanah yang kering,
bagian ketiga ini mengajarkan kepada kita percaya pada janji Allah. Percaya pada janji Allah. Tuhan berfirman, angkatlah tongkatmu, ajunkanlah tongkatmu dan belahlah laut itu. Artinya angkatlah tongkatmu dan pukulkanlah tongkatmu pada laut, sehingga laut akan terbelah. Yang tadinya lautan akan terbelah, sehingga air akan terbagi menjadi dua, dan ada dataran kering yang dapat dilalui oleh bangsa Israel. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat pada waktu kita percaya kepada janji Tuhan, maka mujizatnya akan terjadi. Mujizatnya akan dilakukan. Benar, pada waktu Musa melakukan seperti yang Tuhan mau, maka laut itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel dapat terus maju berjalan. Pada waktu mereka berjalan terus, laut masih dalam keadaan terbelah menjadi dua, dan mereka bisa melewati laut itu di tanah yang kering. Tapi bukan hanya bangsa Israel yang bisa melewatinya, tapi juga Firaun bersama dengan pasukannya bisa melewatinya, sehingga mereka dapat menyusul bangsa Israel. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu mujizat terjadi, pada waktu pertolongan Tuhan terjadi, mungkin saja masih ada proses yang harus kita jalani. Tuhan mungkin mengizinkan ada sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kita. Tetapi pada ayat selanjutnya 22 sampai 24, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini mujizat. Mujizat terjadi. Laut tadi terbelah menjadi dua dan menjadi tembok, menjadi benteng bagi mereka. Kesulitan pun dapat Tuhan ubah menjadi berkat. Kesulitan pun dapat Tuhan ubah menjadi berkat pada waktu mujizat itu dinyatakan. Dan pada waktu mereka kemudian menjadi tidak mengerti dan takut, karena mereka sudah berjalan di tengah-tengah laut, tetapi dalam keadaan tanah itu menjadi kering karena air terbelah menjadi dua, maka Firaun juga dapat mengejar mereka. Situasi genting tadi, mujizat ada, tapi masih ada kegentingan, masih ada kesulitan, masih ada masalah. Tapi pada waktu itu, sesuai dengan waktu dan cara Tuhan, maka Tuhan melihat, memandang kepada Firaun bersama dengan tentaranya. Dan akhirnya, pada waktu bangsa Israel sudah berhasil melewati laut yang telah dikeringkan tadi, air laut yang terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering atau dataran yang kering, maka pada waktu Firaun bersama dengan tentaranya juga dapat memasuki mujizat itu, maka sesuai dengan waktu dan cara Tuhan, pada waktu bangsa Israel sudah lepas dari laut, sudah selesai melewatinya sampai di tujuan, maka Tuhan mengembalikan laut untuk kembali bersatu. Penghukuman dinyatakan kepada Firaun bersama dengan tentaranya atau bala tentaranya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ketakutan terjadi. Pada waktu mujizat pun dinyatakan, ketakutan mungkin masih ada. Tapi tepat pada waktunya, kalau kita terus maju, menyelesaikan tugas-tugas kita, melewati segala tantangan dan rintangan untuk sampai kepada tujuan, maka segala kesulitan, segala masalah, segala persoalan itu akan kemudian
hilang lenyap. Seperti Fir'aun bersama dengan bala tentaranya yang hilang lenyap masuk ke dalam laut, masuk ke dalam air. Maka begitu juga segala kesulitan, segala tantangan akan kemudian hilang dari hadapan kita. Karena kita terus maju, melewati berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam tantangan, sehingga kita sampai pada tujuan. Percayakah saudara bahwa Allah mengatur segala sesuatu indah pada waktunya? Pada waktu mujizat terjadi, sepertinya masih ada musuh yang harus kita hadapi. Tetapi Tuhan yang berkuasa, Dia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dia akan mengalahkan musuh-musuh kita, sehingga mereka akan melihat bahwa Allah adalah pemilik surga, bumi, dan segala isinya. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang saudara hadapi saat ini? Tetaplah terus berjalan. Tetaplah terus mengikut Tuhan. Hadapi tantangan, hadapi kesulitan itu. Jalani dengan Tuhan. Tidak mudah memang untuk dilakukan. Akan lebih mudah untuk sekedar diucapkan. Tapi ucapan orang-orang yang beriman akan mendatangkan kekuatan bagi dirinya. Karena ucapan yang dinyatakan dalam iman mengandung kuasa Tuhan. Sehingga itu akan menjadi satu bagian yang indah dalam kehidupan pribadi saudara sekalian. Seperti kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, melewati berbagai macam peristiwa, kesulitan, tantangan, pencobaan. Tetapi Tuhan katakan, jangan hanya menangis, jangan hanya menggerutu, jangan hanya berteriak, jangan hanya mengeluh, tetapi pada waktu kamu sudah menyatakannya kepada Tuhan, ayo jalan, ayo teruskan langkah, lanjutkan kehidupanmu, hadapi tantangan, hadapi masalah, lewati, jalani, karena di sana ada Tuhan. Kewajiban kita adalah menjalani kehidupan kita di jalan Tuhan. Seperti dalam nyanyian Balsamatan yang mengatakan, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Maka rahmat Allah akan dinyatakan kepada mereka yang setia untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk terus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena di dalam kita menjalani kewajiban kita untuk taat kepada Tuhan, untuk berjalan di jalan Tuhan, maka berkatnya disediakan bagi kita. Segala sesuatu indah pada waktunya, atau dapat indah pada waktunya. Pada waktu kita melihat, mampu melihat bahwa Allah lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Berhenti untuk mengasihani diri. Berhenti untuk terus mengeluh. Berhenti untuk tidak percaya. Karena Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita sekalian. Berhenti untuk larut dalam berbagai macam kesulitan. Berhenti untuk terlalu mengasihani diri. Lanjutkan kehidupan kita. Hadapi tantangan. Terus maju. Karena Tuhan ada untuk menuntun kita. Apakah yang sedang saudara hadapi saat ini? Percayakanlah kepada Tuhan, agar di dalam setiap hal Tuhan mengukir perkara indah dalam kehidupan kita. Mari kita hadapi hari ini, hari esok bersama dengan Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah menolong kita sampai dengan pagi ini, dan dari hari ini sampai dengan selama-lamanya
Dia adalah Allah yang sama, yang akan tetap menolong, yang akan tetap menuntun perjalanan kehidupan kita, menopang dan mendampingi kita, agar kita sampai pada tujuan. Tuhan dapat mengubah kesulitan menjadi satu kemudahan. Tuhan dapat mengubah kepahitan menjadi hal yang manis. Tuhan dapat mengubah hal-hal yang sulit menjadi mudah. Karena segala sesuatu, jika Tuhan yang berperkara, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Mari kita bersama belajar untuk kuat. Saya juga belajar, saudara juga belajar terus untuk kuat. Karena hidup memang penuh tantangan. Tapi pada waktu kita belajar untuk kuat, tidak mengasihani diri, kemudian kita terus maju, melangkah, melakukan kehendak Tuhan, maka mujizat akan dinyatakan kepada kita. Karena akan ada Allah, dan selalu ada Allah yang senantiasa menopang kita. Mungkin Tuhan izinkan ada proses yang harus kita jalani, tapi mujizatnya juga disediakan bagi kita. Selamat menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya, karena waktu diatur oleh Tuhan, dan segala situasi ada dalam kendali Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudaraku sekalian, dan biarlah saudara dimampukan untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita mengakhiri kebersamaan kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui kitab Keluaran pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk percaya kepada Tuhan, agar kami meyakini bahwa Allah punya cara, Allah punya jalan untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mampukan kami untuk bangkit dari kegagalan, dari kepahitan, dari keterpurukan kami, agar kami mampu melangkah, agar ada semangat dalam diri kami, agar mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Diberkatilah seluruh sahabat Cakrawala yang mendengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun yang sedang mereka kumuli, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang mereka rindukan, di dalam kemakuasaan-Mu, di dalam kasih-Mu, kiranya Engkau nyatakan ya Tuhan. Ampunilah kami dari segala kebersamaan kami. Layakkanlah kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya berdoa, saudara diberkati. Saya berdoa, kiranya roh Tuhan ada bagi saudara, sehingga saudara dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara dimampukan untuk melihat bahwa Allah baik bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan saudara setiap hari, dalam tutur kata saudara, dalam percakapan saudara, dalam pemikiran saudara, bahkan dalam hati, dalam saudara bersikap, bertindak atau bertingkah laku. Sertakanlah Tuhan, maka hari-hari saudara akan menjadi baik. Segala sesuatu Tuhan akan atur, dan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.